Selamat siang. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan dengan judul Ejaan Bahasa Indonesia. Di kelompok 3 ini terdapat lima orang, yaitu Igede Ananda Adi Apriliawan dengan NIM 1815323-012, Iputu Augie Oka Adiana 1815332-3039, dan saya sendiri Richard Praroso 1815323-063 sebagai moderator, dan Iputu Yuda Pratama 1815323-084, dan Imade Suta Diatmika 1815323-095. Selanjutnya, untuk memulai presentasi ini, saya serahkan kepada Yuda Pratama. Baik, di sini saya akan menjelaskan dari pengertian ejaan. Baik, ejaan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang ucapan oleh seseorang ditulis dengan perantaraan berupa lambang-lambang atau gambar bunyi. Ejaan dapat ditinjau dalam dua aspek, yaitu dalam segi umum dan segi khusus. Secara umum, ejaan memiliki makna keseluruhan yang mengatur pelembangan dari bunyi bahasa, termasuk pemisahan dan penyambungan yang telah dilengkapi dengan menggunakan tanda baca. Sementara secara khusus, ejaan memiliki makna pelembangan bunyi-bunyi bahasa dengan huruf baik berupa huruf demi huruf maupun huruf yang telah disusun menjadi suatu kata, kelompok kata atau kalimat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, ejaan bermakna cara atau aturan menuliskan kata-kata dengan huruf, sedangkan dalam Ensiklopedia Indonesia Jilid 2, ejaan memiliki makna cara menulis kata-kata menurut disiplin ilmu bahasa. Dari kedua sumber tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ejaan adalah cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Selanjutnya, sejarah perkembangan ejaan. Dalam perkembangannya, ejaan sudah diubah beberapa kali dikarenakan semakin luasnya pemakaian bahasa Indonesia. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Adapun macam-macam ejaan menurut perkembangannya antara lain. Yang pertama, ejaan Van Hopsen. Ejaan ini diterapkan pada tahun 1901 yang didasarkan atas prakarsa Hindia Belanda yang menugaskan Charles Adrian Van Hopsen yang dibantu oleh Engku Nawawi, gelar Sultan Mamur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Sejak tahun 1901 muncullah peraturan ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin. Adapun ciri-ciri yang menonjol dalam ejaan Van Hopsen ialah: pertama, huruf OE berbunyi U, digunakan untuk menuliskan kata seperti guru, itu, umur, punya. Selanjutnya, huruf J berbunyi Y, digunakan untuk menuliskan kata-kata seperti payah, yang, dan sayang. Yang terakhir, tanda diakritik seperti koma dan tanda rema digunakan untuk menuliskan kata-kata seperti makmur dan lain-lain. Yang kedua, ejaan Suwardi. Ejaan ini ditetapkan pada tahun 1947 dengan surat keputusan Menteri Pengajaran, Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 19 Maret 1947. Ejaan Suwardi merupakan upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengganti ejaan Van Hopsen yang disusun oleh orang Belanda dan merupakan ejaan resmi yang disusun oleh Indonesia.
Ejaan ini bertujuan untuk menyederhanakan ejaan yang berlaku sebelumnya, dan kemudian masyarakat Indonesia menamakan ejaan baru ini dengan ejaan Republik. Ciri-ciri signifikan dengan pergantian dari ejaan Pan-Aksian ke ejaan Suwandi antara lain: H. Huruf OE diganti U seperti guerue menjadi guru dan itue menjadi itu. B. Bunyi hamzah dan bunyi sentak tulis dengan huruf K seperti pak, menjadi pak, dan ta, menjadi tak. C. Awal di dan kata depan di, kedua-duanya ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata depan di seperti di rumah, di jalan, di kantor, tidak dibedakan dengan kata dengan imbuhan di pada kata dijual maupun dibeli. D. Kata ulang dapat ditulis dengan angka 2 seperti kupu-kupu, ubur-ubur, dan kebarat-baratan. Yang Baik, selanjutnya selanjutnya akan saya serahkan kepada Sitario. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Yuda. Di sini ada ejaan Prijono Katopo atau ejaan pembaharuan. Ejaan pembaharuan merupakan hasil dari E. Katopo dan Profesor Dr. Prijono pada tahun 1957 sebagai hasil keputusan hasil Kongres Indonesia. Tujuan dari dibuatnya ejaan pembaharuan adalah untuk menyempurnakan ejaan Suwandi, tetapi sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan. Contoh perubahan pada ejaan pembaharuan adalah: yang pertama, gabungan konsonan DJ diubah menjadi J. Yang B, gabungan konsonan DJ diubah menjadi S. C, vokal AI, AU, dan OI atau disebut diptong dieda menjadi AY, AW, dan OY. Dan E, tanda hubung tidak digunakan dalam kata berulang yang memiliki makna tunggal seperti alun-alun dan kura-kura. Selanjutnya, ejaan Melindo. Sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan bahasa Melayu Indonesia atau Melindo tahun 1959 sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan di Persekutuan Tanah Melayu. Sistem ejaan ini tidak pernah dilaksanakan dikarenakan masalah politik. Karakteristik ejaan Melindo adalah gabungan konsonan TJ diubah menjadi C seperti Jahya menjadi cahya. Yang B, gabungan konsonan NJ diubah menjadi NY seperti Jonja menjadi nyonya. Berikutnya ejaan baru, ejaan atau ejaan LBK atau Lembaga Bahasa dan Kesastraan. Terdahulu Pusat Bahasa adalah ejaan bahasa Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 1967. Pembaharuan ejaan LBK didasari pada dasar pemikiran bahwa ejaan Suwandi kurang dapat mencerminkan kodrat bahasa Indonesia dan pengguruan peresmian dari ejaan Melindo. Contoh perubahan ejaan pada ejaan LBK yaitu sebagai berikut. Yang pertama, terdapat 6 suara vokal, itu I, U, E, G, O, A. Yang ke B, diptong tetap. C, atau ulang ditulis lengkap dengan menggunakan tanda hubung seperti sayur-sayur, murid-murid.
Yang kedua, perubahan pada beberapa istilah yang diambil dari bahasa asing seperti guerrilla dan menjadi gerilya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan saya. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada Audiota. Baik, ejaan yang disempurnakan atau bisa disingkat dengan EYD itu adalah ejaan yang didasarkan pada keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972 untuk mengalihkan ejaan Republik. Ejaan ini berkembang mengalami 2 kali revisi, yaitu dari tahun 1987 sampai 2009. Adapun perubahan pada huruf dan gabungan konsonan dari ejaan Sewadi sebagai contoh Jang dan Pajung di ejaan EYD menjadi Yang dan Payung. Kemudian Suji dan Bunyi menjadi Sunyi dan Bunyi. Kemudian untuk DJ, Juji, Cangkap menjadi Cuci dan Cakap. Kemudian Jika dan Jarak menjadi Jika dan Jarak. Kemudian CH, Khawatir, Akhir menjadi Khawatir dan Akhir. Kemudian SJ, Masyarakat dan Istiarah menjadi Masyarakat dan Istiarah. Kemudian untuk huruf F, V, dan Z itu merupakan unsur serapan dari bahasa asing, kemudian diresmikan. Kemudian huruf Q dan X yang umumnya digunakan pada istilah ilmu pengetahuan. Kemudian kata ulang ditulis tidak diperbolehkan menggunakan angka, seperti contohnya yang benar itu anak-anak, jadi anak strip anak, tidak boleh anak 2. Kemudian untuk penulisan di dan ke sebagai awalan dan di dan ke sebagai kata depan itu dibedakan dengan garis strip. Kemudian untuk PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, ini adalah pedoman ejaan bahasa Indonesia yang terbaru untuk mengalihkan sistem EYD. Ada 3 aspek dalam PUEBI, meliputi penulisan huruf, penulisan kata, dan penulisan penggunaan tanda baca. Mulai dari penulisan huruf. Yang pertama huruf abjad. Abjad di ejaan ini terdapat 26 huruf dari A sampai Z. Kemudian huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, dan O. Untuk konsonan adalah huruf-huruf selain huruf vokal. Kemudian ada huruf diftong, yaitu huruf yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal. Contohnya ai, au, ei, dan oi. Kemudian gabungan huruf konsonan sebagai contoh ng itu menjadi eng, ny, enj, dan sy, sya. Kemudian huruf kapital di ejaan ini, penggunaan huruf kapital itu digunakan pada awal kalimat, bisa digunakan untuk nama orang dan julukan. Kemudian huruf kapital juga digunakan dalam awal kalimat petikan seperti pada teks percakapan. Kemudian huruf kapital juga digunakan sebagai nama agama, kitab, dan nama Tuhan. Kemudian huruf kapital digunakan untuk nama gelar kehormatan seperti profesor dan sebagainya. Kemudian huruf kapital dapat digunakan untuk singkatan nama gelar, seperti kalau profesor itu disingkat menjadi prof, P-nya dipakai huruf kapital. Kemudian huruf kapital juga dapat digunakan untuk penamaan suku, bangsa, dan bahasa. Kemudian huruf kapital dapat digunakan untuk penamaan nama pertama tahun, bulan, ataupun hari. Huruf kapital juga dapat digunakan untuk penamaan peristiwa bersejarah, nama geografis. Kemudian dapat digunakan untuk penamaan judul buku, dan sebagainya.
Kemudian dapat digunakan untuk unsur singkatan nama gelar atau pangkat. Seperti sarjana singkat S itu huruf besar. Kemudian ada huruf miring. Di ejaan ini penggunaan huruf miring itu digunakan untuk menuliskan kutipan dalam buku, majalah, dan sebagainya. Kemudian digunakan untuk menegaskan pengkhususan huruf. Kemudian huruf miring juga digunakan untuk penulisan nama ilmiah, daerah, dan ungkapan asing. Kemudian ada huruf tebal. Huruf tebal ini biasanya digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan ataupun judul dan subjudul atau sebab dari sebuah makalah, dan juga dapat digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya serahkan kepada Ananda Adi. Ya. Yang kedua ada penulisan kata. Penulisan kata terdiri dari dua garis besar, yaitu kata dasar dan kata berimbuhan. Kata dasar biasanya digunakan dalam menuliskan kata asli yang belum mendapat imbuhan. Lalu ada kata berimbuhan. Kata berimbuhan mempunyai beberapa subbagian. Yang pertama seperti imbuhan. Imbuhan itu adalah awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran yang ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Lalu ada bentuk terikat yang ditulis serangkai dengan kata yang mengikuti. Lalu ada bentuk ulang. Lalu ada gabungan kata. Gabungan kata memiliki 5 bagian lagi. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk. Lalu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Lalu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Lalu gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus. Dan gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Lalu ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata dapat dilakukan menjadi 5 bagian. Yang pada contohnya, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal. Yaitu yang kedua, huruf diftong AI, AU, EI, dan OI tidak dipenggal dalam pemenggalan kata. Yang ketiga, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu. Yang keempat, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan. Yang terakhir, jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan yang lebih, yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan huruf konsonan yang kedua. Lalu ada kata depan. Kata depan contohnya seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Partikel terdiri dari 3 bagian. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Lalu partikel per yang berarti demi, tiap, mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Lalu ada singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, dan pangkat dengan tanda titik pada setiap unsurnya disingkat. Seperti S.PD atau kepanjangannya adalah sarjana pendidikan. Singkatan yang terdiri dari huruf di setiap kata, nama lembaga, badan, atau organisasi. Contohnya seperti NKRI ditulis dengan huruf kapital dan singkatan. Singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata, contohnya KTP yang memiliki panjangan kartu tanda penduduk. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya KG, yaitu kilogram. Akronim nama suatu badan atau organisasi
yang terdiri dari huruf awal setiap katanya ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik, contohnya PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil, contohnya To Serba atau kepanjangan dari Toko Serba Ada. Angka dan lambang bilangan. Angka dan lambang bilangan dapat digunakan untuk menyatakan suatu nomor, lalu ukuran panjang berat, satuan waktu, isi, maupun nilai mata uang dalam penulisan bab dan bilangan bertingkat. Digunakan juga dalam penulisan kata bilang yang mendapatkan akhiran an, contohnya tahun 70-an. Digunakan dalam penulisan akta atau kwitansi. Lalu penggunaan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Tanda titik umumnya digunakan untuk pada akhir kalimat menandai singkatan nama, gelar, dan ungkapan umum. Tanda koma umumnya digunakan untuk unsur yang dirinci atau pembilang apabila anak kalimat mengikuti induk kalimat, lalu di belakang kata-kata seru, lalu di antara nama dan gelar akademis yang mengikutinya, misalnya Agus Wijoyo Suputro, SPD. Tanda titik koma biasanya dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang sejenis atau setara, lalu digunakan untuk menggantikan kata penghubung untuk memisahkan kalimat yang setara dalam kalimat majemuk. Tanda dua titik. Tanda dua titik dipakai untuk pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti dengan rangkaian atau pemberian. Lalu ada tanda titik dua tidak dipakai jika rangkaian atau perincian itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Lalu sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Lalu tanda pisah digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Digunakan untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Digunakan di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang berarti. Lalu ada tanda penyingkat atau apostrof. Dalam Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI dijelaskan aturan tentang tanda penyingkat. Seperti tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, terdapat beberapa kesalahan saat menuliskan malam telah datang, di mana seharusnya penulisannya adalah malam menggunakan apostrof lah datang. Hal tersebut dikarenakan penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian dalam konteks tertentu. Lalu selanjutnya ada perbedaan EYD dan PUEBI. Untuk moderator bisa dilanjutkan slide-nya. Bisa digeser lagi. Sebelumnya. Ya. Perbedaan EYD dan PUEBI. Pada tahun 2015, EYD atau ejaan yang disempurnakan diganti menjadi PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Perubahan ini telah ditetapkan di dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Adapun perbedaannya terdiri dari 6 bagian inti. Yang pertama adalah penambahan huruf vokal atau diftong. Pada EYD, huruf diftong ditemukan hanya 3, yaitu AI, AU, dan OI. Lalu PUEBI, huruf diftong ditemukan 4, yaitu AI, AU, OI, dan EI. Yang kedua, penggunaan huruf kapital. Pada EYD tidak mengatur penulisan unsur julukan, tapi pada PUEBI mengatur penulisan kapital untuk unsur julukan. Lalu yang ketiga, penggunaan huruf tebal.
pada EYD tidak diatur menggunakan huruf tebal, penegasan kata menggunakan kata yang ditulis secara miring. Tetapi pada PUEBI terdapat dua ketentuan penggunaan huruf tebal. Yang pertama untuk menegaskan tulisan yang sudah tulis miring. Yang kedua menegaskan bagian karangan. Yang keempat ada penggunaan bilangan. Pada EYD tidak diatur, dan pada PUEBI bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf. Lalu yang kelima, penggunaan tanda hubung. Pada EYD tidak ada ketentuan yang mengatur kedua hal. Lalu pada PUEBI terdapat dua ketentuan. Yang pertama adalah tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk yang terikat menjadi objek bahasan. Yang kedua, tanda hubung tidak dipakai antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Lalu yang terakhir adalah penggunaan tanda kurung. Pada EYD, perincian menggunakan tanda kurung tidak digunakan untuk bersusun ke bawah, hanya ke samping atau ke dalam bentuk kalimat. Sedangkan pada PUEBI, tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perincian. Lalu sekian materi yang saya sampaikan. Untuk kesimpulan dan penutup bisa dilanjutkan kepada moderator, yaitu Richard. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan yang kami dapatkan dari presentasi ini ada 7, yaitu yang pertama adalah ejaan adalah cara atau aturan menulis kata-kata dengan huruf menurut disiplin ilmu bahasa. Yang kedua adalah ejaan bahasa Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan juga perkembangan. Perkembangan ejaan bahasa Indonesia bermulai dari ejaan Van Ophuijsen, ejaan Swandi, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan LBK, dan ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang ketiga, ejaan memiliki 3 komponen utama, yaitu penulisan huruf, penulisan kata, dan penggunaan tanda baca. Yang keempat, penulisan huruf yang terdapat pada ejaan, yaitu huruf abjad, huruf vokal, huruf konsonan, huruf diftong, gabungan huruf konsonan, huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Yang kelima, penulisan huruf yang terdapat pada ejaan, yaitu kata dasar dan kata berimbuhan. Yang keenam, penggunaan tanda baca yang terdapat pada ejaan, yaitu tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda 2, titik, tanda pisah, dan tanda peningkat. Dan yang terakhir adalah terdapat 6 unsur yang membedakan antara EYD dan PUBI. Di antaranya penambahan huruf vokal diftong, penggunaan huruf kapital, penggunaan huruf tebal, penggunaan tanda hubung, penggunaan bilangan, dan penggunaan tanda kurung. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata dan pengucapan pada presentasi kami ini, mohon dimaklumi.